Halo Sobat Nusantara, selamat datang di ini podcast. Yang dimana ini tuh tempat kita untuk mengobrol ya, ngobrol santai, yang mana ngebahas tentang soal isu kebangsaan, sejarah dan wawasan yang bikin kita tuh makin cinta kepada tanah air ini ya. Oke, langsung saja. Mungkin hari ini kita akan membahas topik ya atau tema yang menurut saya mah keren ini tuh ya, dengan judul Geopolitik dan Wawasan Nusantara. Nah, jadi apa sih maksudnya geopolitik itu, atau apa sih wawasan Nusantara itu? Oke, makanya pada hari ini kita akan membahas kedua hal tersebut bersama teman-teman kita. Di sini ada Zidni, dan juga ada Firda. Oke. Gimana kabarnya Zidni? Alhamdulillah kan baik. Aman? Firda? Sehat ya? Udah pada sarapan berdua nih? Udah Datang. aman ya? Oke, mungkin kita langsung aja ke pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama, apa sih geopolitik dan wawasan Nusantara itu? Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya nanyanya ke Zidni dulu ya. Mungkin menurut Zidni nih gimana sih, atau apa sih sebenarnya geopolitik itu apa? Oke, baik. Bismillah. Jadi secara sederhana, geopolitik itu adalah cara suatu negara mengelola kebijakan dan strategi nasionalnya berdasarkan letak geografis. Nah, untuk negara kita ini ya, Indonesia, geopolitik itu dikenal sebagai wawasan Nusantara. Oke, baik. Jadi kalau bisa kita simpulin ya dari jawaban Bang Zidni atau Zidni. Jadi kalau di istilahnya di dalam Indonesia mah, geopolitik itu lebih dikenalnya wawasan Nusantara, kurang lebih gitu ya. Oke, sekarang nih menurut Firda, nah gimana? Wawasan ini betul itu tadi kata Juni ya. Nah, wawasan ini juga bukan cuma soal peta dan kekuasaan, tapi bukan cuma peta dan batas wilayah, tetapi juga pengaruh cara suatu negara itu berinteraksi dengan negara lainnya, ataupun bagaimana negara itu berkuasa. Nah, dan juga cara pandang kita sebagai bangsa terhadap lingkungan sekitar yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945. Berarti ini tuh semacam kayak perspektif atau sudut pandang Indonesia dalam memandang dunia gitu ya, kurang lebih. Nih, bisa nggak sih kenapa si wawasan Nusantara itu muncul, atau sejarahnya gimana ya? Secara singkat aja biar mudah dipahami. Baik, kalau dilihat dari sejarah, kan dulu kita tuh pernah dipecah belah oleh penjajah. Kekuasaan politiknya itu dulu itu pernah terpecah belah. Nah, dan masyarakat karena masa pahit itu muncullah cita-cita masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang bersatu. Jadi kalau berdasarkan sejarah gitu ya, asal muasalnya karena waktu masa penjajahan tuh bisa dibilang masa-masa yang sulit ya, buat kehidupan masyarakat bahasa Indonesia. Udah mah pecah belah, dijajah, pokoknya mah dari segala sisi teh susah. Akhirnya muncullah cita-cita untuk Indonesia itu bersatu. Biar bersatu, biar memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih gitu ya. Nah, gimana kalau pandangan dari Zidni nih? Mungkin dari sisi-sisi lainnya, kan tadi dari sisi sejarah tuh dibahasnya si wawasan Nusantara ini muncul. Jadi kan tadi kan dari Firdaku ada wawasan Nusantara dari sisi sejarah Ya. Nah, kalau menurut saya tuh dari sisi dan juga dari sisi geografis kan. Jadi Indonesia itu kan termasuk negara kepulauan ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi kita tuh butuh cara pandang yang menyatukan, bukan yang memecah gitu.
Oh iya, oh iya kan, benar. Iya kan dari sudut geografis kita kan negara kepulauan ya, terpisah-pisah gitu dari berapa ribu pulau tuh, banyak lah. Dan oh iya benar sih, emang perlu suatu perspektif atau cara sudut pandang yang satu biar bersatu, biar mungkin. Jadi kalau tujuan utamanya apa tuh dari si ini tuh kawasan Nusantara tuh, mungkin Firda atau Zidni ada? Jadi tujuan utamanya itu untuk menciptakan nasionalisme tinggi di segala aspek kehidupan, supaya kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oh, berarti emang target utamanya mah biar menumbuhkan si nasionalisme itu ya di pribadi masyarakat Indonesia ini, gitu kurang lebih ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling apa ya, bisa dibilang paling dekat lah, atau paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari nih. Gimana sih si wawasan Nusantara ini tuh kalau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Firda atau Zidni ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa? Firda? Ya. Oke, sikat Bang Firda. Jadi implementasi wawasan Nusantara itu diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek. Namun tantangan seperti rendahnya kesadaran warga negara dan pengaruh globalisasi perlu diatasi agar tujuan nasional itu dapat diatasi. Dari Zidni ada mau tambahin? Terus kalau dari saya sih Ya, so. Implementasi perwujudan wawasan Nusantara itu bisa juga masuk ke dalam kehidupan sosial budaya. Jadi dalam kehidupan sosial budaya itu akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu menerima, mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup, sekaligus menjadi karunia dari Yang Maha Kuasa. Berarti kalau kita sadar benar sama si wawasan Nusantara itu, jadi kita bisa lebih bijak dalam menghadapi perbedaan itu ya. Oh iya kan, karena tadi kalau kita perhatiin lagi kan dari tujuannya itu untuk mempersatukan ya, mempersatukan keberagaman, kayak moto kita, apa, negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, terima kasih kepada Ziki dan Firda. Obrolan hari ini tuh benar-benar membuka mata kita ya, tentang wawasan Nusantara itu bukan cuma materi kuliah, tapi panduan hidup kita sebagai warga negara yang baik lah. Jadi karena balik ke tadi, negara kita kepulauan, suku beragam, wilayah juga macam-macam lah, dan udah pasti berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai semua perbedaan yang ada. Oke, mungkin cukup di sini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Zidni dan Firda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast ini. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Kalau nggak ada ya udah. Jangan lupa, mungkin nanti bisa teman-teman follow akun sosmednya Zidni dan Firda ya, nanti cari aja lah, teman-teman udah pada besar ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.